Nah, sekarang kita akan masuk ke mengidentifikasi pengamatan yang berpengaruh. Ya, jadi kalau kita punya data, ini kaitannya dengan regresi Cox ya. Pengamatan 1, 2, sampai N gitu ya. Kemudian ini ada waktu survivalnya T, ada indikator penyensorannya delta, kemudian ada variabel bebas ke 1, sampai katakanlah variabel bebas terakhir XT. Nah, ini kan data kita nih ya. Yang dari data kita ini nanti kita akan gunakan untuk menduga regresi Cox-nya kan. Regresi Cox-nya itu adalah nah, gini kan. Oke, jadi di regresi Cox ini dia dihasilkan dugaan koefisien regresi ya. Katakanlah beta 1 topik, beta 2 topik sampai beta P topik. Ya kayak regresi linear multiple lah. Jadi intinya begitu, kita menduga koefisien regresi. Ini kita duga nih, ya. Ini dugaannya, ya. Ini dugaannya. Oke. Nah, sekarang kita ingin lihat di antara sekian pengamatan yang kita punya, ya, adakah di antaranya yang merupakan pengamatan berpengaruh? Berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap taksiran parameter regresi. Berpengaruh terhadap beta topi. Gitu ya. Berpengaruh terhadap ini. Bagaimana caranya saya bisa tahu bahwa ada pengamatan yang berpengaruh? Nah, caranya adalah saya buang observasi ke K, ya. Jadi katakanlah ada observasi ke K di sini nih, ya. Saya buang nih satu baris ini, ya. Saya buang. Ya, saya buang. Lalu setelah saya buang, saya lakukan pendugaan regresi Cox, ya. Saya duga regresi Cox-nya. Tetapi tentu datanya sudah berkurang satu ya. Berarti datanya dengan data hanya sebanyak N-1 kan? Ya, karena data ke K-nya kita buang. Nah, dengan data hanya sebanyak N-1, saya duga model regresi Cox-nya. Ya. Sehingga nanti saya dapatkan dugaan parameter regresinya. Katakanlah saya notasikan hasil dugaannya itu sebagai beta indeks K. Ya. Beta indeks K itu menandakan bahwa ketika memperolehnya, kita membuang baris ke K. Ya. Berarti nanti beta 1 topiknya kita peroleh, ya, beta 2 topiknya juga kita peroleh, tapi tentu saja K-nya ini jangan hilang, ini identitas K-nya, karena dia itu diperoleh tanpa melibatkan pengamatan ke K. Ya. Sampai nanti beta topi P tanpa ke K. Nah, jadi ini adalah koefisien regresi yang diperoleh tanpa melibatkan pengamatan ke K. Ya. Nah, lalu saya lihat selisihnya.
Saya lihat selisihnya. Ya. Selisih mana? Selisih yang full, yang ini, dengan ini. Ya. Jadi ini diperoleh dengan menggunakan data penuh. Ya, ini menggunakan datanya sebanyak berapa kalau penuh datanya? Kalau penuh ada berapa data yang dipakainya? Ini kan tadi yang pertama yang merah ini ya, yang beta topi, saya ceritakan dia diperoleh, dugaan itu diperoleh dengan menggunakan seluruh data. Berapa pengamatan? Kalau data yang dipakainya seluruhnya. Datanya sebanyak? N, Pak. Oke, sebanyak N ya. Jadi kalau dia full sebanyak N. Ya, kalau dibuang baris ke K berarti tersisa N-1. Nah, tentunya kita bisa melihat ya selisih antara masing-masing koefisien regresi. Beta 1 yang diperoleh full, lihat selisihnya terhadap beta 1 yang dibuang pengamatan ke K-nya. Beta 2 yang full, lihat selisihnya dengan beta 2 yang dibuang ke K-nya. Semuanya ya, beta P yang full, lihat selisihnya dengan beta P yang dibuang pengamatan ke K-nya. Ya, secara lebih umum, kita lihat selisih antara vektor beta yang full ini, ya, kita lihat vektor beta yang diperoleh dengan full, ya, dikurangi vektor beta yang ketika memperolehnya dengan membuang pengamatan ke K. Jadi kita concern ke sini nih, ke selisih ini, ya. Tentunya ini isinya vektor, beta 1 topi dikurangi beta 1 topika, beta 2 topi dikurangi beta 2 topika, gitu kan, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih dari selisih, dari vektor selisih ini, ya, yang manakah yang berubah sangat drastis? Ya, yang manakah yang berubah sangat drastis? Ya. Oh, misalnya beta satunya nih berubah nih. Beta satunya berubah. Oh, berarti itu adalah akibat dari membuang pengamatan ke K. Gitu ya. Berarti apa kesimpulan kita? Berarti pengamatan ke K itu berpengaruh loh terhadap beta satu topi. Gitu. Ya. Atau misalnya kita lihat lagi, yang mana nih yang drastis berubah? Oh, misalnya beta 4. Beta 4-nya berubah drastis loh antara yang full dengan yang dibuang ke K itu. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Oh, berarti pengamatan ke K itu berpengaruh terhadap koefisien regresi variabel keempat. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya nanti pembuangan ini kita coba satu persatu. Ya, jadi K-nya ini kan tadi saya bilang sembarang, sebuah baris ke K. Ya. Nah, nanti pada prakteknya si K ini dicoba satu persatu. Gimana kalau K-nya baris ke satu yang dibuang? Berarti baris ke satu dibuang ya. Ya. Berarti kita peroleh nanti beta topi indeks dalam kurung 1 menandakan bahwa baris ke satunya yang dibuang. Lantas lihat selisihnya beta topi dengan beta topi 1. Ya. Berarti itu apa? Berarti itu mencerminkan efek dari pembuangan pengamatan ke 1. Nanti lihat pengamatan ke 1 itu efeknya terhadap yang mana sih? Terhadap beta 1K, terhadap beta 3K, terhadap beta 7K gitu ya.
Lanjut, untuk K yang kedua. Buangnya yang kedua sekarang. Yang ke satu masukin lagi. Ya. Jadi selalu N-1 ya. Jadi yang dibuangnya cuma 1. Berarti nanti akan kita peroleh beta topi indeks dalam kurung 2. Menandakan yang dibuangnya baris ke-2. Lihat nanti hasil dugaannya. Kemudian lihat selisihnya. Selisih ini berarti mencerminkan efek dari baris ke-2. Gitu ya. Sehingga nanti kelihatan gitu ya. Setiap pengamatan itu dia akan kelihatan. Dia berpengaruh terhadap variabel, terhadap koefisien regresi yang mana. Oke. Kalau kalian mungkin pernah belajar di regresi linear multiple, ini yang mirip dengan yang namanya DF betas. Ya. Ingat-ingat kembali ya ketika pelajaran analisis regresi. Ini yang namanya mirip dengan DF betas. Jadi efek dari pembuangan sebuah pengamatan gitu ya, baris pengamatan terhadap beta, terhadap koefisien regresi. Nah, kalau kita melakukannya dengan cara seperti yang tadi saya bilang, itu ribet. Mengapa ribet? Karena saya harus melakukannya sebanyak N+1 kali. Penaksiran model regresi Koch. Kenapa N+1 kali? Ya tadi kan yang pertama adalah menggunakan data dengan data sebanyak N. Yang kedua adalah saya hapus baris ke-1 dengan data sebanyak N-1. Yang ketiga, saya hapus baris kedua dengan menggunakan data sebanyak N-1. Ya. Sampai yang terakhir, yang ke N1. Nanti yang terakhir, yang ke N+1 adalah saya hapus baris terakhir. Baris ke N. Gunakan N-1 buah data. Jadi totally, saya harus melakukan pendugaan sebanyak N+1 kali. Ya. Lama kan? Ribet ya. Nah, tentu cara ini sangat tidak efisien. Ya. Tentu cara ini sangat tidak efisien. Maka oleh karena itu, dicari cara yang efisiennya. Ada peneliti yang namanya Kane and Lang, ya. Dia mengajukan pendekatan untuk DF betas ini. Ya. Jadi pendekatan itu artinya yang dihitungnya sih nggak sama persis, cuman pendekatan. Tetapi ngitungnya nggak usah sebanyak itu. Gitu ya. Tapi ngitungnya nggak usah sebanyak itu. Jadi itu Kane Lang seperti itu. Nah, kemudian hasilnya nanti akan dibuat plot dari DF betas terhadap nomor pengamatan. Ya, tadi nomor pengamatan itu kan ke-1, ke-2, ke-3 sampai pengamatan ke N. Ya. Jadi nanti akan dibuat plot ya dari DF betas ini dengan nomor pengamatan. Jadi nanti barisnya sumbu datarnya itu adalah nomor ID, nomor pengamatan. Nanti sumbu vertikalnya ini gitu ya. Sumbu vertikalnya ini adalah koefisien regresi masing-masing variabel bebas. Katakanlah misalnya untuk terhadap beta 1. Ya, terhadap beta 1. Gimana nanti? Efek dari setiap pengamatan ini nanti pengamatan ke-1, ke-2, ke-3, sampai pengamatan ke N. Bagaimana
efek ketika dia disisihkan, dibuang, efeknya terhadap beta 1. Kemudian nanti bikin lagi plot yang kedua. Sama, sumbu datarnya nomor pengamatan, tapi yang berikutnya adalah beta yang kedua. Nanti lihat, ya, adakah dari pengamatan-pengamatan ini yang kalau dia dibuang, dia efek, ya, dia mempunyai efek terhadap beta 2. Gitu. Oke. Nah, ini lanjutan dari yang tadi, karena Cox-Sweet-nya sudah diduga, ya, kemudian kita ingin efeknya terhadap koefisien regresi, ya, kita gunakan perintah namanya resid, ya, untuk melihat ini. Kemudian karena kita punya datanya 90, ini data laring ya, data laring itu 90 pengamatan. Ini ya, jadi ini sumbu datarnya nanti nomor ID 1 sampai nomor ID 90 ya. Jadi N-nya 90. Oke, nah ini hasilnya. Ini hasilnya. Ya. Jadi kita bisa lihat nih. Efek terhadap beta 1 topi. Ini lihat. Pengamatan yang manakah yang kalau dia dibuang, ya, dia berpengaruh terhadap besarnya beta 1. Berarti ini sumbu vertikalnya itu adalah beta 1 full, ya, dikurangi beta 1 tanpa pengamatan ke K, di mana K-nya itu adalah nomor ID, angka 1, angka 2, sampai angka 90. Nah, kita lihat ini yang tinggi nih. Nah, berapa ini? Katakanlah kalau ini 40, ini 39, 38, 37, 36, 34, 35. Ini sekitar ID-nya 35 nih. Ya. Berarti beta 1 topi ketika selisihnya antara menggunakan data full dengan ketika pengamatan ke-35 dibuang, nah ini besar nih. Ya. Jadi ini selisihnya besar. Ya, selisihnya hampir 0,25 ya. Ini hampir 0,25. Ya. Jadi nilai beta 1 topi ketika diduga menggunakan data full dengan nilai beta 1 topi ketika diduga tanpa menggunakan pengamatan ke-35, itu selisihnya hampir sebesar 0,25. Ini sebesar 0,25. Ya. Gitu. Tapi kalau yang lain-lainnya ini kecil banget ya, ini nih. Jadi pengamatan 60 ini kecil banget nih. Jadi artinya apa? Koefisien regresinya itu dengan data full dan dengan pengamatan ke-60 katakanlah ya. Ini pengamatan ke-60 ketika dibuang dia selisihnya kecil banget. Jadi berarti pengamatan ke-60 itu nggak ngaruh terhadap besarnya beta topi 1. Oke, kemudian gambar yang kedua, ini terhadap beta topi 2, Z2 ya, terhadap beta topi 2. Yang ini terhadap beta topi 3. Yang terakhir terhadap beta topi untuk koefisien regresi age. Ingat ya, model kita itu kan HT sama dengan H0T pangkat gitu ya, beta 1 topi Z1 Apa? Beta 2 topi Z ditambah Z3 ditambah beta topi 4 age. Kan gitu ya? Ini beta topi 1, beta topi 2, dan seterusnya itu kan bisa dilihat hasil dugaan di materi minggu lalu.
Ya. Nah, sekarang kita sedang melihat adakah pengamatan yang berpengaruh terhadap besarnya dugaan koefisien regresi ini. Gitu. Jadi saya perlihatkan contohnya pengamatan ke-35 ini ya kalau dilihatnya sih paling tinggi gitu ya. Paling tinggi yaitu hampir sebesar 0,25 ya. Nah, tetapi overall ya dia kurang dari 0,3 ya. Jadi ini 0 ya mungkin 0,3-nya di sini min 0,3-nya di sini. Jadi overall ya masih di dalam pita dari min 0,3 sampai plus 0,3 ya. Overall masih itulah masih terkendali lah boleh dibilang seperti itu ya. Jadi efeknya enggak hebat-hebat amat begitu ya. Jadi tapi ini sumbu vertikalnya bukan selisih murni ya. Bukan selisih murni tetapi sudah scale. Nah, kalau sudah scale artinya dia sudah dibagi dengan simpangan baku. Ya. Jadi dia sudah scale ya, bukan selisih murni, tapi sudah scale. Biasanya kalau scale itu memang dia nanti agar supaya bisa terkendali lah ya, karena satuan juga akan mempengaruhi. Oke, jadi intinya di sini kesimpulannya bahwa overall dia masih di dalam plus minus 0, simpangan baku, sehingga kesimpulannya tidak ada pengamatan yang berpengaruh. Tapi kalau penasaran ya silahkan ditelusuri. Oh ini pengamatan ke-35 nih, tinggi. Ini juga nih, ini pengamatan terakhir nih, pengamatan ke-90 nih. Ya, rendah banget ini pengamatan ke-90 nih. Ya. Kalau mau ditelusuri silahkan, ya. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan apa tadi? DF betas ya. Atau pengamatan berpengaruh. Dalam hal ini berpengaruh terhadap koefisien. Ya. Ya, kita harapkan sih baik-baik aja begitu ya. Pengamatannya nggak ada yang berpengaruh. Kita harapkan seperti itu. Karena mana Berpengaruh berarti harus pay attention ya, harus diperhatikan gitu. Oke,